Haha, Ye Chen, teknik pedangmu ini harus lebih sering dilatih lagi. Kakak senior, kamu kan tahu aku ini tubuh yang 9. Bukankah ini curang namanya? Tipu daya itu biasa dalam perang, kalah ya kalah saja. Tidak mau main lagi. Tidak mau main lagi. Kamu selalu curang. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, kuberikan kamu hadiah hiburan saja. Hadiah hiburan apa? Biarkan aku menciummu saja. Boleh. Ham, Guru, Guru, pergilah dan berlatihlah sendiri. Aku mau bicara sebentar dengan adik seperguruanmu. baik. guru, ada perlu apa mencari saya? Saya masih harus berlatih pedang dengan kakak senior. Latihan pedang omong kosong apa? Lihatlah dia. Dia tidak pernah serius. Ada hal penting yang harus aku bicarakan denganmu. Turunlah ke gunung sekarang dan carilah seseorang bernama Cui Hong. Dia tinggal di villa keluarga Lin. Penyakit cucunya, hanya kamu yang bisa menyembuhkannya. Cui Hong, guru, jangan-jangan ini adalah hutang perasaanmu. Saat kamu masih muda dulu, Hahaha. Ada apa dengan hutang perasaan itu? Siapa yang waktu mudanya tidak punya beberapa teman wanita yang dekat? saya benar-benar tidak mau pergi. Jue Jinlin, saya belum selesai latih. Saya masih ingin menemani kakak-kakak senior. Berlatih pedang bersama. Kamu, apa kamu tidak merindukan kakak senior pertama dan keduamu? Akhir-akhir ini mereka sering membicarakanmu di telepon. Guru, kalau begitu tugas ini, Anda harus memberikan tugas ini kepada saya. Saya pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Kamu pergi dan selamatkan orang itu dulu, baru kemudian kamu temui kakak senior kamu. Jangan khawatir guru, serahkan semua padaku, saya pergi. Jangan lupa, kamu adalah tubuh yang 9. Jue Jinlin belum mencapai puncak kultivasi. Jangan sampai kamu menghilangkan keperawananmu. Saya mengerti, guru. Sudah saya mengerti, guru. Dunia fana penuh godaan, tergantung keteguhan hati. Kamu bagaimana? Hei, pengemis bau, mau jalan kemana? Cepat pergi. Kau bicara tentang siapa? Mengatakan aku pengemis bau? Selain mengatakan itu padamu, mungkinkah kami bicara tentang diri kami? Kulihat pakaianmu seperti gembel, mengatakan kau pengemis saja sudah memujimu. Kalian berdua jangan keterlaluan. Aku diundang ke sini untuk mengobati putri majikan kalian. Jangan meremehkan orang. Para dokter dewa sekalian, saya mohon, tolonglah selamatkan putri saya. Keluarga Lin saya akan membalas budi dengan sangat baik. Kepala keluarga Lin, gejala Nona Lin terlalu aneh, bukan karena kami tidak mau menyelamatkan, tetapi kami benar-benar tidak berdaya. Jika kau datang untuk mengobati orang, aku sudah jadi profesor universitas. Betul. Begitu banyak dokter ahli datang dan tidak bisa menyembuhkannya, hanya mengandalkan dirimu. Kau berani mengatakan hal seperti itu? Sungguh menggelikan. Oh, kenapa? Melihat pakaianku lusuh, langsung berpikir aku tidak punya kemampuan ya? Aku sarankan padamu, jika mau menipu uang, cari tempat lain, jangan datang ke villa keluarga Lin kami. Jika tidak, hati-hati nyawamu hilang di sini. Benar. Usia masih muda tidak belajar hal yang baik, malah belajar hal-hal penipuan seperti ini. Cepat minggir sana. Hahaha. Apa yang kau lakukan pada kami? Hahaha. Ya, kepala keluarga Lin, kami juga belum pernah melihat gejala seperti ini. Kami tidak berani mengobatinya sembarangan. Sekarang hanya Dokter Dewa Sun dari gerbang Dokter Dewa. Kita lihat apakah dia punya cara. Dia adalah orang di antara kami yang paling mahir dalam ilmu pengobatan. Sun Chenyi, mohon pikirkanlah cara. Jika Anda tidak punya cara, maka di seluruh dunia ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkan putriku? Benar, Sun Shenyi, mohon pikirkanlah cara. Aku hanya punya satu putri ini saja. Helaan napas. Denyut nadi Nona Lin stabil, tetapi seluruh tubuhnya terasa dingin. Kemungkinan besar dia telah diracuni oleh energi jahat. Kurasa dia terkena racun energi jahat. Hanya darah anjing hitam yang bisa menyelamatkan nyawanya. Baiklah, cepat kemari, bawakan aku semangkuk darah anjing hitam. Akan kuberikan kalian pelajaran. Bukankah kalian sangat suka mengejek orang? Akan kubuat kalian tertawa sepuasnya. Tuan, ini darah anjing hitam yang Anda minta. Ayo, Dokter Sun.
Hei, hentikan! Jika Anda meminumkan darah anjing hitam ini padanya, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia akan meninggal dunia. Siapa kau? Kau? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Namaku Ye Chen, aku diundang untuk mengobati putri keluarga kalian. Diundang? Siapa yang bilang mau menerima pengemis busuk ini? Cepat pergi, jangan membuat kekacauan di sini. Pakaianmu seperti dukun palsu. Kau juga mau menyelamatkan nyawa putriku. Orang udik dari desa beraninya datang ke keluarga Lin untuk menipu uang. Kenapa? Gejala yang bahkan tidak bisa kami tangani, padahal kami banyak dokter terkenal di kota Jianghai. Aku tidak percaya kau bisa menyembuhkannya. Dasar sampah yang tidak tahu diri, pasti kau sedang jatuh miskin dan ingin menipu sedikit uang di villa keluarga Lin. Ya, Baiklah, penyakit yang tidak bisa kalian sembuhkan tidak boleh disembuhkan oleh orang lain, begitu? Hari ini aku tegaskan di sini, penyakit putri kalian hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Haha. Dasar sampah, bicaramu besar sekali. Aku yang notabene adalah ketua gerbang dokter suci yang agung, saja tidak yakin bisa menyembuhkan pasien. Kau, pengemis busuk dari mana? Berani-beraninya bicara seperti itu? Cukup. Anak muda, ini bukan tempatmu berulah. Jika mau menipu uang, jangan datang ke keluarga Lin. Sekarang, aku memberimu kesempatan. Pergi dari sini, keluar sendiri dari sini. Ku dengar Anda, sebagai kepala keluarga Lin yang terhormat, mengikuti perkataan mereka dan panik mencari pengobatan, tapi Anda juga menilai dari penampilan, sungguh menggelikan. Huaian, mengapa buang-buang waktu bicara dengan orang udik ini? Cepat suruh orang mengusirnya. Benar sekali, kepala keluarga Lin. Dengan adanya sampah ini di sini, itu mengganggu pengobatan saya pada pasien. Pengawal, usir penipu ini dari sini. Hei, tunggu. Kalian dari keluarga Lin yang terhormat itu, jika menilai orang dari penampilan itu masih bisa dimaklumi, tapi kalian bahkan tidak punya kesopanan mendasar. Saya katakan sekarang, jika kalian mengusir saya hari ini, meskipun nanti kalian memohon dan merayu kepada saya tidak akan datang. Kau hanya pengemis tak berguna. Benar-benar tidak tahu malu. Apa kau benar-benar berpikir bahwa keluarga Lin akan memohon pada sampah sepertimu? Tunggu. Apakah kamu yang diutus oleh penguasa pembunuh itu? Guru saya dulunya adalah penguasa ilahi pembunuh yang sangat terkenal, jadi apakah memang itu yang dimaksud? Kamu, Cui Hong, Akhirnya kamu datang juga. Cepat selamatkan cucu saya. Ibu, kenapa ibu membiarkan pengemis tak berguna mengobati Xiu? Lihatlah anak ini, dia terlihat seperti orang udik, kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Jelas sekali, dia hanyalah penipu. Betul, Nenek. Anda lebih memilih mempercayai sampah ini daripada mempercayai Tabib Sun? Saya tidak akan percaya hari ini. Bahkan pasien yang Tabib Sun tidak bisa sembuhkan, apakah anak muda sepertimu bisa menyembuhkannya? siapa bilang saya tidak bisa menyembuhkannya? Baiklah, hari ini aku ingin melihat bagaimana caramu menyembuhkan Nona Lin. Kalau begitu, kau tidak perlu repot-repot memikirkannya, dasar dukun bodoh. Dasar pecundang tak berguna. Apa yang kau katakan itu? Jika Dr. Sun saja dibilang dukun bodoh, maka kau bahkan lebih rendah lagi dari pecundang. Baik nak, hari ini aku pegang perkataanku. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkan Nona Lin, aku akan langsung berlutut di hadapanmu dan mengangkatmu sebagai guru. Aku akan menjadi muridmu. Tentu saja. Jika kau si sampah ini benar-benar bisa menyembuhkan Nona Lin, aku akan berlutut dan berguru padamu, bocah. Aku juga akan ikut berlutut bersama Tabib Agung Sun. Tetapi, jika kau tidak bisa menyembuhkannya, bagaimana pertanggungjawabanmu? Jika aku tidak bisa menyembuhkannya, maka aku juga akan berlutut di hadapan kalian. Bu, ini. Ah, sudahlah. Aku sudah memutuskan. Biarkan Ye Chen yang mengobatinya. Nyonya besar, Xiu kemasukan udara dingin, aliran darahnya tersumbat. Sepertinya, hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Dasar sampah, jangan lagi berlagak seperti paranormal. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Benar, kalau tidak bisa, kau harus berlutut dan meminta maaf kepada Tabib Agung Sun. Cepat biarkan Tabib Agung Sun yang mengobatinya, jangan tunda pengobatan putriku. Aduh, Ye Chen, janganlah merahasiakannya lagi. Cepat katakan bagaimana caranya agar bisa sembuh. Jika ingin menyembuhkan penyakit cucu Anda, semua pakaian di tubuhnya harus dilepas. Apa? Tapi sekarang terlalu banyak orang, jadi kurang nyaman.
Kau ingin menodai kehormatan putriku, aku akan melawanmu sampai mati. Cukup, Yuhe. Jangan membuat masalah lagi. Biarkan dia menyelesaikan perkataannya. Apa yang harus diselesaikan? Kau tidak dengar apa yang dikatakan bocah sampah ini? Tentang apa? Dia mau menodai kehormatan putri kami. Ibu harus berjanji untuk tidak menyetujui permintaannya. Aduh, Yuhe, kamu tidak usah bicara lagi. Saya sudah memutuskan, biarkan dia yang mengobati. Wah, orang kota ini memang manja sekali ya. Hanya masalah kecil saja sampai pingsan. Ayo, suruh orang bawa nyonya keluar. Dasar kau sampah tidak berguna, kau sudah menghina putri orang, tentu saja ibunya tidak akan tenang, kan? Memangnya kau tahu apa? Untuk menyelamatkan nyawa Shiyu, dia harus meminumnya. Pil 9 yang milikku ini harus dipadukan dengan pil 9 yangku ini. Pil 9 yangku ini mengandung energi yang dibutuhkannya, tetapi karena aliran darahnya tersumbat sekarang, dia tidak bisa menyerap pil 9 yangku. Kalau begitu jangan tunda. Cepat selamatkan cucuku. Kalian semua, keluarlah dari sini. Cepat keluar. Wah, kalian masih saja di sini. Tenang saja, tidak sampai 1 jam, cucumu akan bangun. Apa yang dikatakan anak ini? 1 jam? Kau sendiri baru masuk setengah jam, beraninya kau berbicara besar bahwa Nona Lin akan bangun dalam setengah jam? Benar, dasar udik dari kampung. Kau terlalu besar kepala. Kita semua sudah berhari-hari tidak bisa berbuat apa-apa. Kau bilang kau hanya butuh waktu kurang dari 2 jam untuk menyembuhkan Lin Shiyu? Hahaha, aku rasa tak perlu dihiraukan. Daripada mendengarkan omong kosong anak ini, lebih baik aku cari tempat untuk minum teh dan membaca buku. Setelah 1 jam berlalu, aku akan kembali lagi untuk melihatnya, berlutut meminta maaf kepada kita. Aduh, otak anak ini tidak tahu terbuat dari apa. Memegang pil bobrok yang tidak berarti apa-apa, lalu mengatakan hal itu bisa menyelamatkan Nona Lin. Aku sarankan padamu, segera berlutut, cium tanah, dan pergi. Jika 1 jam kemudian Nona Lin tidak bangun, keluarga Lin ini tidak akan melepaskanmu. Sudahlah. Semoga apa yang dia katakan benar adanya. Aku beritahu kalian, kalian tidak perlu khawatir, nanti ada waktunya bagi kalian bertiga untuk berlutut. Tuan, Nona tertua sudah bangun. Tuan, Nona besar sudah bangun. Ini, bagaimana mungkin? Dia hanyalah pengemis hina. Benar-benar bisa menyembuhkan Shiyu? Tidak mungkin. Bahkan pasien yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuan Sun, hanya sampah ini, hanya bocah bau ini, berhasil menyembuhkannya. Saya tidak percaya. Penyakit Nona Lin, saya bahkan belum pernah melihatnya. Hanya pengemis rendahan dari desa ini. Mengapa dia bisa menyembuhkan Nona Lin? Sudah. Dasar katak dalam tempurung. Kenapa? Penyakit yang tidak bisa kau sembuhkan, orang lain juga tidak boleh menyembuhkannya? Karena dia sudah bangun, kalau begitu saya akan pergi melihat keadaannya. Sum. Aduh, sudah bangun, ya? Kenapa? Saya dengan baik hati menyelamatkanmu, kau bilang saya bajingan. Apa maksudmu? Kau memang bajingan. Baiklah, jika kau bilang saya mesum, sudahlah, saya tidak akan bercanda lagi denganmu. Oh ya, kau baru pulih, jadi tidak boleh mandi. Ingat ya. Tuan Lin, karena Shiyu sudah bangun, kalau begitu sebaiknya kita kembali lebih dulu. Hei, mau kemana? Kenapa? Apa saya sudah mengizinkan kalian bertiga pergi? Nak, apa maksudmu? Apa maksud saya? Tadi sepertinya ada yang bilang, jika saya berhasil menyembuhkan penyakit Nona Lin, dia akan berlutut dan bersujud serta meminta saya menjadi gurunya. Benar kan? Mengenai pengangkatan guru tadi, kurasa lebih baik, lupakan saja. Lihatlah, aku sudah setua ini, mengangkat yang muda sebagai guru. Ini rasanya kurang pantas. Betul, adik kecil. Kau lihat dirimu masih sangat muda. Jika kami benar-benar berlutut, mau ditaruh di mana muka kami ini? Kenapa? Bukankah kalian tadi juga melihat dia masih muda dan kalian semua mengejeknya? Kalian tidak menepati janji, berani bertaruh, namun tidak berani mengakui. Jika ini sampai tersebar keluar, siapa lagi yang akan mau mencari kalian untuk berobat? Siapa lagi yang mau berobat padamu?
Bahkan meskipun kamu ini Sun Manchu, tidak akan ada orang yang percaya lagi padamu. Benar. Lagi pula, ilmu medis Tuan Ye Chen memang lebih tinggi darimu, Sun Menchu. Kamu berguru padanya, tidak akan memalukan dirimu. Melihat situasi sekarang, kurasa mau tidak mau aku harus tunduk. Tuan Ye, saya salah. Tolong terima saya sebagai muridmu. Aduh, sudahlah, lupakan saja. Kalian bertiga ini sebentar lagi juga akan mati. Hei, tapi jika kalian punya anak perempuan atau murid perempuan, kalian bisa mengenalkannya padaku, aku bisa menerima mereka sebagai muridku. Kalian bertiga, lupakan saja. Cepat pergi. Karena penyakit Nona Lin sudah sembuh, aku pergi dulu ya. Hei, tunggu. Ye Chen, ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu? Ikut aku. Ye Chen, sebenarnya ada apa dengan penyakit Shiyu? Nenek, sebenarnya Shiyu adalah roh suci es yang legendaris. Sebenarnya Shiyu adalah tubuh roh es legendaris. Tubuh roh es? Betul sekali. Tubuh roh es adalah semacam tipe tubuh. Tipe tubuh ini adalah wadah tungku terbaik bagi para kultivator yang dapat memperpanjang usia dan juga membuat kita para kultivator bekerja lebih maksimal. Tipe tubuhnya ini sangat mudah diincar oleh orang-orang yang berniat buruk. Saya rasa dia pasti sudah diincar. Apa maksud Anda ada orang yang ingin mencelakai Shiyu kami? Lalu apakah Anda tahu siapa orangnya? Aduh, sekarang tentu saja belum ada petunjuk. Tapi, jika Anda mengizinkan saya untuk mendekatinya, saya pasti akan menemukan sesuatu. Oh, ngomong-ngomong, tadi saya di dalam tubuh Shiyu menemukan ulat sutra es Tianshan. Ulat sutra es Tianshan ini pasti ditanam oleh orang yang berniat buruk di tubuh Shiyu agar hawa dinginnya meledak lebih cepat sehingga orang yang berniat buruk itu dapat bisa mengendalikannya dengan baik. Lalu, bagaimana cara menghilangkan tipe tubuh seperti ini? Sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan melakukan penyatuan dengan seseorang yang memiliki tubuh 9 yang. Orang 9 yang? Sepertinya saya pernah mendengar guru Anda bilang bahwa Anda adalah orang 9 yang. Ya, benar. Saya adalah tubuh 9 yang. Tetapi, Kalau begitu, saya akan menikahkan Shiyu dengan Anda. Malam ini juga Anda langsung menikah dengannya. Nenek, tidak bisa begitu. Memangnya kenapa? Aduh Nenek, Anda tidak tahu. Meskipun saya adalah tubuh 9 yang, tetapi saya dan guru saya berlatih Jue Jinlin. Guru saya pernah berkata, sebelum Jue Jinlin berhasil sempurna, saya tidak boleh menghilangkan keperjakaan saya. Saya tidak boleh kehilangan kesucian saya. Itu benar juga. Guru kamu memang seperti itu waktu muda. Bu Guru, apakah waktu guru masih muda? Juga dengan Anda? Itu semua adalah cerita lama antara aku dan guru kamu. Kalau begitu, sekarang kamu jadilah pengawal pribadi Shiyu. Setelah Jue Jinlin kamu berhasil disempurnakan, barulah menikah. Hei, tidak bisa. Nenek, aku baru saja turun dari gunung. Aku bahkan belum menikmati indahnya dunia ini. Masa kamu menyuruhku berkomitmen pada satu orang? Aku tidak mau. Aduh, kenapa kamu persis seperti guru kamu dulu ya? Apa yang kurang dari keluarga kami? Keluarga Lin kami begitu besar, begitu kaya. Lagi pula keluarga Lin kami hanya punya Shiyu, anak tunggal ini. Kalau Shiyu menikah denganmu, bukankah kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau? Meskipun begitu, hanya saja aku belum berencana untuk menikah sekarang. Perkara meninggalkan banyak pilihan demi satu kesempatan, aku tidak ingin melakukannya. Hei, Kalau kamu tidak setuju dengan Cui Hong, lain kali aku bertemu denganmu, aku akan melumpuhkan kemampuan bela dirimu. Kamu percaya atau tidak? Guru, ini keterlaluan sekali loh. Ini benar-benar tidak manusiawi. Kamu menyuruhku turun gunung menyelamatkan orang, aku sudah menolongmu menyelamatkan orang. Tapi kamu sama sekali tidak mengucapkan terima kasih. Dan kalimat pertama saat menelepon adalah melumpuhkan ilmu bela diriku. Hai, aku kan cuma bercanda. Baiklah, aku mengerti. Aku masuk ya? Hah? Tidak akan menghalangiku, kan? Tidak akan. Ye Chen, sebelumnya itu semua salahku, jangan dimasukkan ke hati ya. Betul. Ye Chen, bibilimu memang punya watak seperti itu.
Kamu jangan pernah menyimpan dendam terhadap bibi Liumu ya. Sudahlah, tidak apa-apa. Masalah sepele yang seperti ini, aku juga tidak memikirkannya. Ye Chen, ini teh Tie Guanyin. Kualitas terbaik dari rumah kami. Cobalah. Xiu, kemarilah. Kau bajingan mesum. Beraninya kau ada di rumahku. Ciu, bersikaplah sopan. Beliau adalah Tuan Ye Chen yang menyelamatkan nyawamu. Apa? Bajingan mesum ini menyelamatkan nyawaku? Aku sama sekali tidak percaya. Baiklah, mumpung semua orang ada di sini, aku hari ini akan mengumumkan sesuatu. Bu, ini semua keluarga sendiri. Ibu bisa bicara sesuka hati ibu. Mulai hari ini, Ye Chen adalah tunangan Xiu, cucuku. Apa, Bu? Masalah ini, kenapa ibu tidak membicarakannya dengan aku dan Huai An dulu? Meskipun dia menyelamatkan nyawa Xiu kita bisa berterima kasih padanya dengan uang. Masalah ini memang sedikit kurang matang. Ya, Bu. Nenek, aku tidak mau menikah dengan pria bejat ini. Tidak mungkin. Lihat saja, Xiu saja tidak mau menikah dengannya. Lagi pula, pria miskin ini, mana pantas bersanding dengan Xiu kita. Selain itu, keluarga Zhou dan keluarga Lin sudah mengajukan rencana pernikahan. Hanya keluarga Zhou dan keluarga Lin barulah pasangan yang sepadan dan setara, pasangan yang ditakdirkan. Bu, aku juga tidak tertarik pada pemuda keluarga Zhou itu. Kau, Meskipun aku tidak tertarik pada pemuda keluarga Zhou itu, tapi aku juga tidak akan pernah menikahi pria bejat ini. Tapi saya tidak akan pernah menikahi cabul ini. Xiu, bagaimana kamu berbicara seperti itu? Jika kamu tidak menyukainya, ya sudah. Kenapa kamu berbicara seperti itu kepada penyelamatmu? Tapi lihat dia, kampungan dan cabul. Hei, dengar. Nona muda, memangnya kamu tahu apa? Pakaian ini dibuatkan oleh suster juniorku. Lagi pula, nyawamu diselamatkan olehku, kamu memperlakukan penyelamatmu seperti ini? Kalian semua tidak tahu apa-apa tentang latar belakang Ye Chen, sama sekali. Ye Chen, dia tidak kalah dengan anak keluarga Zhou itu. dia bahkan tidak punya KTP kota Jianghai. Bagaimana dia pantas untuk Xiu kita? Kamu harus memikirkannya baik-baik. Sudahlah, pokoknya masalah ini sudah diputuskan seperti ini. Mulai sekarang, Ye Chen adalah tunanganmu Xiu. Tidak perlu ada yang dikatakan lagi. Tuan Muda Ye, rencana gagal. Kali ini saya tidak tahu ahli mana yang dipanggil keluarga Lin. Mereka benar-benar menemukan ulat sutra Estianshan yang kamu tanamkan pada Lin Xiu, dan berhasil. Kita menghabiskan upaya besar untuk mendapatkan ulat sutra Estianshan itu, begitu saja dilumpuhkan oleh keluarga Lin. Tuan Muda Ye, mohon jangan panik dulu. Saya punya satu cara lagi. Cara apa? Tuan Muda Ye, beberapa hari lagi adalah pelelangan 4 tahunan kota Jianghai. Saat itu, seharusnya rumput Hansu akan dilelang. Kita hanya perlu mendapatkan rumput Hansu, lalu menjadikannya pil, dan kita bisa mengendalikan Lin Xiu lagi. Rumput Hansu? Herba Hansu. Kali ini aku pasti akan mendapatkannya. Kau jangan naik ke atas, tunggu saja aku di sini. Baiklah, Hei, anjing mana yang tidak punya mata berani menabrakku? hei, kataku kau salah paham ya. Aku berbalik. Kau berjalan lurus. Kok jadi aku yang menabrakmu? Dan juga, kau bilang apa? Siapa yang tidak punya mata? Dasar udik berpakaian seperti ini? Menyelinap masuk ke perusahaan pakaian dalam modis ini? Jangan-jangan kau datang untuk mencuri? Ya, Kau bilang siapa yang mencuri? Aku menemani tunanganku datang. Tunanganku adalah bos perusahaan ini. omong kosong. Kau tahu tidak siapa pemilik perusahaan ini? Berani-beraninya bicara sembarangan. Kenapa aku tidak tahu? Kalau begitu coba katakan, siapa pemilik perusahaan ini? Perusahaan ini milik tunanganku, Lin Xiu. Aduh, bagus. Pencuri kecil zaman sekarang benar-benar tidak sederhana. Demi mencuri sesuatu, persiapanmu bagus sekali ya. Sekarang aku beri kau kesempatan. Berlututlah di hadapanku. Dan sujud 3 kali, baru aku pertimbangkan untuk memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Bukan. Kataku kau ini siapa? Kenapa terus memanggilku pencuri kecil? Kurasa kau yang pencuri kecil. Baiklah. Satpam, ayo, seret dia keluar. Satpam, kemari. Seret dia keluar.
Ada ribut-ribut apa ini? Ini perusahaanku. Kalian berdua bisa diam sedikit tidak? Shiyu, dengarkan aku. Si Udik ini menyusup ke perusahaan kita ingin mencuri barang. Aku beri dia pelajaran. Dia bilang apa? Dia tunanganmu. Sini. Shiyu, sekarang juga di sini. Shiyu, kamu katakan di depannya. Apa kamu mengenal si Udik ini? Udahlah. Bukankah kamu mau mentraktirku makan? Ajak dia sekalian. Ajak dia. Kenapa kamu? Kamu benar-benar mengenalnya? Jangan-jangan kamu? Apa yang benar-benar, apa yang tidak benar-benar? Dia pengawal yang nenekku tugaskan untukku. Sangat menyebalkan. Mau pergi atau tidak? Ayo. Shiyu, jangan marah. Sini. Anak miskin. Hari ini aku akan menambah wawasanmu. Botol Lafite tahun 1982 ini rata-rata harganya sekitar 140 juta rupiah. Botol anggur merah kering Petrus ini harganya sekitar 60 juta rupiah lebih. Ci, anggur sampah macam apa ini? Aku tidak akan meminumnya. Aku hanya minum anggur monyet berusia ratusan tahun dari gunung. Anggur sampah ini simpan saja untuk dirimu sendiri. Hahaha. Shiyu, kamu dengar tidak? Anak miskin ini berani-beraninya bilang anggur merah ini hanya anggur biasa. Sungguh membuatku tertawa terbahak-bahak. Hei, Kamu benar-benar membuatku malu. Kalau lain kali seperti ini lagi, jangan ikut denganku keluar. hei Shiyu. Mengapa kamu harus kesal karena anak miskin ini tidak berharga? Hari ini saya memesankan beberapa hidangan untukmu. Yang pertama adalah ikan bibir kuning, dan yang kedua adalah telur ikan mola. Dua hidangan ini buat dengan sangat otentik oleh restoran ini. Saya jamin kepadamu, di seluruh kota Jianghai, kecuali di restoran ini, kamu tidak akan bisa menemukan kedua hidangan ini. Anak miskin, bukalah matamu baik-baik, dan lihat, hidangan di meja ini, nilainya 2 miliar rupiah. Makanan di meja ini bernilai 2 miliar rupiah. Anak muda miskin sepertimu, seumur hidup ini, tidak akan sanggup memesannya. Hampa. Makanan semeja ini, kau berjuang 5-10 tahun, juga tidak akan bisa memakannya. Sedangkan aku, dengan mudah saja memesannya. Orang sepertimu, setelah ini, jangan lagi mengatakan bisa membahagiakan Shiyu atau menjadi tunangannya, tolong jangan katakan hal seperti itu. Ya? Makanan di meja ini semuanya beracun, aku tidak mau memakannya. Dasar bocah tengik, aku dengan baik hati mengundangmu makan, beraninya kau bilang makanannya beracun. Memang makanan ini beracun. Kalau mau makan, makan saja sendiri. Anak muda miskin, berani tidak kau bertaruh denganku? Kalau makanan di meja ini tidak beracun setelah dimakan, kau berlutut dan minta maaf padaku. Kalau beracun, aku yang akan berlutut dan minta maaf padamu. Kau berani? Mengapa tidak berani? Baik. Kau, anak muda, jika nanti setelah makan tidak terjadi apa-apa, kau berlutut dan minta maaf padaku. Aku khawatir nanti kau diare sampai tidak bisa berlutut. Ye Chen, kalau kau tidak mengerti, bisakah sedikit diam? Tuan muda Zhou dengan baik hati mengundang kita makan. Kau bicara seperti itu padanya, di mana aku harus menaruh mukaku? Shiyu. Sudahlah. Kita jangan marah-marah. Marah pada orang kampungan seperti ini tidak ada gunanya. Sini, makan ikan. Aduh, perutku. Aku permisi sebentar. Kau benar-benar membuatku malu. Lain kali begini lagi, jangan ikut denganku. Obatnya mulai bereaksi ya. Tidak, Shiyu. Saya mau ke kamar kecil sebentar. Aduh, obatnya mulai bereaksi nih. Ye Chen, jangan bicara yang tidak-tidak. Saya juga makan makanan ini, kenapa saya baik-baik saja? Tunggu saja sebentar lagi. Aduh, ada apa ini? Perut saya hari ini. Oh, kenapa perutmu tidak enak? Aduh, tidak bisa. Datang lagi. Maafkan saya harus pergi lagi. Ada apa Tuan Muda Besar Zhou? Terus-terusan diare? Oh, Tuan Muda Zhou, hotel kami baru saja menerima telepon dari pemasok. Bahan makanan ini sudah terkontaminasi, tidak boleh dimakan. Apa? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Sialan. Begini, bagaimana kalau saya ganti rugi 10 kali lipat dari harga untuk meja makanan ini? Apakah Tuan setuju? Kamu. Anda. Aduh, kenapa nih?
Jangan-jangan ada yang sudah tidak tahan ya. Ayo cepat pergi, jangan sampai buang air di celana. Mau mulai lagi? Aku pasti akan membalasmu. Kalian semua tunggu saja. Tunggu, Ye Chen. Kalau memang bahan makanan di meja ini bermasalah, tapi aku juga memakannya, kenapa aku baik-baik saja? Nih, Astaga, kapan kau menusukkannya? Aku sama sekali tidak merasakannya. teknik akupunktur yang sebenarnya tidak akan membuat orang merasakan sakit, itu baru namanya hebat. Anak ini ternyata cukup hebat juga ya. Tapi, Ye Chen, bagaimana kau tahu kalau masakan ini bermasalah? Saat aku sedang meracik pil di gunung, aku sudah meresepkan lebih dari 10.000 jenis pil. Sekali lihat saja aku sudah tahu ada yang tidak beres. Luar biasa. Hei, 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 hei. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, aduh, aduh. Pelan-pelan. Aku bilang Tuan Muda Besar Zhou, bukankah tadi ada yang bilang, kalau makanan ini bermasalah, dia harus berlutut padaku? Kau... Maafkan aku, maafkan aku. Aku harus pergi, aku harus pergi. Hei, hei, hei. Bukankah kau tadi bilang ingin berlutut padaku? Kenapa sekarang kau ingin mengingkari janji? Jangan banyak bicara lagi, aku harus pergi. Jangan-jangan engkau benar-benar buang air di celana ya? Nanti saja bicaranya. Sudahlah Ye Chen, cepat biarkan dia pergi. Tolong. Aduh, bau sekali. Astaga. Apa... Baik, aku akan segera ke sana sekarang. Ye Chen, temani aku pergi ke rumah sahabatku, ya. Baiklah, padahal tadi aku ingin dia berlutut di depanku. Sudahlah, aku maafkan dia. Shen Yue, hari ini kau harus bercerai. Mau tidak mau, kau harus bercerai? Betul, Shen Yue. Cepat tinggalkan putraku. Orang sepertimu yang tidak bisa hamil, kenapa masih membebani putraku? Kenapa? Kau mau keluarga yang tidak memiliki keturunan? Hah? Apa kau ingin membuat keturunan keluarga yang terputus? Hah? Sayang, ini istri pertamamu? Dia memang terlihat sangat cantik, tapi kenapa tidak berguna? Kalian sudah menikah 3 tahun, tapi dia tidak bisa memberimu keturunan. Bukan begitu, Bu. Kau panggil siapa, Bu? Siapa ibumu? Dengar baik-baik, aku tidak punya menantu yang tidak becus sepertimu. Aku sudah melakukan yang terbaik di rumah ini. Kalian sendiri yang bilang, pekerjaan rumah apa yang tidak kulakukan? Sekarang dia berselingkuh, dan mereka memintaku untuk pergi tanpa membawa apa-apa. Kenapa ini bisa terjadi? Kau berani membantah? Tante, jika ingin bicara, bicaralah baik-baik. Kenapa Tante main tangan? Memang dia yang kupukul. Kenapa? Kau pikir jika kau memanggil temanmu, aku tidak akan memukulmu lagi? Begitu, ya? Meskipun bercerai, kita harus menjelaskan semuanya, kan? Shen Yue benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Di rumah ini, aku mencuci dan memasak setiap hari, hidup seperti seorang budak. Sekarang hanya karena Zikai berselingkuh, ditambah aku tidak bisa punya anak, mereka ingin aku pergi tanpa membawa apa-apa. Mereka ingin aku pergi tanpa membawa apa-apa. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku bilang Shen Yue, aku menceraikanmu karena aku selingkuh. Ya, ini sepenuhnya karena kau tidak bisa memberiku anak. Tepat sekali. Kau sudah menikah dengan Zikai selama 3 tahun. Jika bukan karena anakku bekerja keras di luar sana untuk mencari uang, untuk menghidupimu selama ini, kau pikir kau bisa hidup senyaman ini? Kau pasti sudah lama tidak makan, kau mati kelaparan. Sekarang masih berpikir untuk membagi harta? Kau... Shen Yue, sebaiknya kau jangan menghalangi jalan orang lain lagi. Aku dan Zikai sudah memiliki momongan. Ini hasil pemeriksaan yang aku lakukan di rumah sakit pagi ini. Yue, masalah sudah mencapai titik ini. Sebaiknya kita berpisah saja. Bagaimanapun juga, Sume sudah mengandung darah dagingku. Benar, kau jalang. Jangan harap kau bisa mengambil sepeser pun uang. Cepat pergi dari rumah kami. Kalian benar-benar keterlaluan. Kenapa Shen Yue menjadi ibu rumah tangga? Apakah itu kemauan Shen Yue sendiri? Dulu dia bekerja di perusahaan kami. Bagaimana bisa dia menghasilkan uang sebanyak 60 juta rupiah setiap bulan? Bukankah itu lebih banyak dari yang Zikai hasilkan? Lalu,
Memangnya kenapa kalau lebih banyak? Dia sekarang tidak punya pekerjaan kan? Itu karena kalian tidak ada yang mau memasak di rumah. Dia sekarang tidak punya pekerjaan kan? Itu karena kalian tidak ada yang memasak di rumah. Dasar ibu yang seperti itu, di rumah tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Cuma tahu bermalas-malasan aja. Hanya tahu menyuruh Shen Yue untuk mengundurkan diri. Sekarang Shen Yue sudah berbuat banyak untuk keluarga ini. Kalian sekeluarga malah memperlakukannya seperti ini. Sudahlah, sudah. Shiyu. Kenapa kamu begitu marah kepada mereka? Lagi pula, menurutku apa yang dikatakan ibu mertua itu benar loh. Mereka berdua benar-benar cocok, benar-benar pasangan yang serasi. Ye Chen, omong kosong apa yang kamu katakan? Aku baru menyadari kamu dan Yezikai memang sama saja. Haha, akhirnya datang juga orang yang berpikiran jernih. Sayang, pacar sahabat istri pertamamu juga bilang kalau kita serasi. Loh, Tentu saja, pelacur dan anjing tentu saja cocok, tentu saja pasangan yang serasi. Aduh, apa kamu tidak bisa bicara tanpa jeda ya? Kau bocah, kau bilang siapa pelacur dan siapa anjing? Dasar orang tidak berguna, karena melihatmu berpakaian lusuh, aku tidak peduli, cepat enyah dari rumah kami. Dasar udik bau itu berani-beraninya mengomentari saya dan anak serta menantu saya. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah mencari tempat untuk bersembunyi sekarang. Aku tidak akan berani keluar untuk bicara. Apa mungkin yang kukatakan salah? Saya bahkan tidak berani bicara lagi. Apa jangan-jangan perkataanku salah? Yang satu mandul, yang satu tidak teratur, apa itu bukan pasangan serasi? Kau bicara omong kosong apa? Omong kosong apa? Apa kau sendiri tidak tahu? Betul, yang Zikai, Shen Yue sudah menikah denganmu selama 3 tahun, dia belum juga hamil. Bagaimana kau bisa tahu kalau itu bukan masalahmu sendiri? benar Shiyu. Aku pernah ke rumah sakit, dokter bilang tubuhku tidak bermasalah. Lalu aku bilang ke ibu mertuaku memarahiku habis-habisan, katanya tidak mungkin Zikai punya masalah. Sudah nona muda, kulihat kau bersinar dan cantik. Pasti kau adalah orang yang beruntung. Di masa depan kau pasti akan punya banyak anak dan cucu. Aduh, tidak tahu ya itu masalah siapa. Kau, baik, anak muda, aku dan Sumei akan segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jika memang seperti yang kau katakan, aku akan segera berlutut dan meminta maaf kepadamu. Sebaliknya, jika aku dan Sumei sama-sama orang normal, kau yang berlutut meminta maaf kepada kami, berani tidak? Ya, kau sampah tidak berguna, membiarkanmu berbicara sesuka hati. Kau berani tidak bertaruh dengan putraku? Sayang, orang kampung seperti dia pasti tidak berani bertaruh dengan kita. Memangnya kenapa aku tidak berani? Tetapi jika bermain dengan taruhan sekecil ini, terlalu membosankan ya. Kenapa harus takut? Tapi taruhannya sekecil ini terlalu membosankan. Bukan? Dasar pecundang tak berguna. Kalau takut, bilang saja takut. Kenapa harus berlagak di sini? Aku tak gentar sedikit pun. Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Jika kalian berdua sungguh memiliki masalah kesuburan atau haid, maka kalian berlutut dan minta maaf kepadaku dan serahkan rumah ini kepada Shen Yue. Kalian kemasi barang-barang dan enyah dari sini. Sebaliknya, jika kalian tidak punya masalah kesuburan atau haid, maka aku akan berlutut dan minta maaf kepada kalian dan memberimu lagi uang sebesar 200 juta rupiah. Ucapan saja sungguh tidak cukup. Coba tunjukkan uangnya. Dengan pakaian kompang-camping yang kau kenakan ini, mungkin kau membuatnya sendiri di desa. Mana aku tahu kau punya uang atau tidak. Nanti kalau kau kalah, kepada siapa gerangan aku harus menagih uang? Betul apa kata anakku? Jelas sekali kau ini anak miskin dari desa. Kau punya 200 juta rupiah. Aku Lin Xiu, putri kesayangan keluarga Lin. Aku bisa menyediakan uang ini. Di kartu ini, jangankan 200 juta, miliaran rupiah pun ada. Kalian berani bertaruh? Istri bodohku, kenapa kau mengeluarkan uang sebanyak ini? Siapa yang bodoh? Siapa istrimu? Aku belum menikahimu. Untuk bertaruh dengan mereka, tidak perlu uang sebanyak ini. Ah, tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Memang, lagi pula aku juga tidak akan kalah. Karena kalian memberiku uang untuk dibelanjakan? Hei, apa yang kau lakukan? Kau belum menang, apa kau pantas menyentuh uang ini? Dasar pecundang tak berguna sama sekali. Lihat baik-baik tulisan di atasnya. Apakah kamu pantas menyentuh uang ini? Dasar pecundang. Lihat baik-baik tulisan di atasnya. Ini adalah hasil laporan kehamilan saya. Sudah tertulis jelas di sini. Saya sudah tahu kalau si Udik ini tidak berani mengaku. Siyu, coba katakan padaku, kamu adalah putri kaya dari kota Jianghai. Kenapa kamu malah mendapatkan pecundang seperti ini? Kalian ini benar-benar lucu sekali ya. Kalau mengedit gambar, tolong lakukan dengan serius sedikit. Ada huruf yang besar, ada huruf yang kecil.
Kalian bilang benda ini asli? Aduh, Sumei, Aduh, ada apa ini? Barusan ada yang bilang dirinya hamil. Kenapa di depan banyak orang malah datang bulan? Sungguh sangat memalukan sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Coba jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi yang bisa terjadi? Tentu saja menantu kesayangan Anda sedang mengalami ketidakstabilan hormon yang parah. bagus kau Yang Zikai. Demi mengusirku dari rumah kalian, kau benar-benar berusaha keras ya. Bahkan trik murahan memalsukan hasil tes lab seperti ini bisa terpikir olehmu. Kau benar-benar keterlaluan. Benar Yang Zikai, seharusnya dulu aku tidak menyetujui Shen Yue menikahimu. Dasar pria tak berguna, dasar bajingan tidak tahu malu. Hei, bukankah sekarang kamu seharusnya berlutut dan meminta maaf padaku? Hei, bukankah sekarang saatnya kau berlutut dan meminta maaf kepadaku? Kenapa aku harus berlutut kepadamu? Aku belum kalah. Kau hanya membuktikan kalau Sumei tidak subur, kau belum membuktikan kalau aku mandul. Oh. Apalagi yang harus dibuktikan? Kau sudah bersama Shen Yue selama lebih dari 3 tahun, tapi tidak punya anak sama sekali. Lagi pula, Shen Yue sudah pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan, dan sama sekali tidak ditemukan masalah. Katakan, ini masalah siapa? Hei, omong-omong, kau dan Sumei sudah berhubungan. Apakah ini baru terjadi sekali atau 2 kali? Kenapa dia juga tidak hamil? Jadi, pada dasarnya ini masalah siapa? Kau bicara omong kosong. Masalah apa yang mungkin dimiliki anakku? Ini pasti masalah mereka. Yang Zikai, aku akhirnya tahu mengapa engkau menjadi seperti ini. Ternyata karena engkau punya ibu yang baik ya. Nenek tua, aku peringatkan kau ya, mulai sekarang, bersikaplah lebih ramah kepada orang lain, dan juga untuk anakmu ini, pergilah dan periksa kesehatan reproduksinya dengan baik. Kau orang kampung, bicara tidak karuan dia. Bu. Dia bicara tidak karuan. Bu, ibu tidak apa-apa. Kau ini dasar tidak berguna. Jika ibuku sampai sakit karena ulahmu, aku pastikan sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Aku beritahu kau, sekarang kau harus berlutut dan meminta maaf padaku, lalu pergi dari rumah ini bersama ibumu. Mulai sekarang rumah ini milik Shen Yue. Benar, Yang Zikai. Semua yang kau lakukan barusan, udah kurekam menggunakan ponselku. Sekarang, meskipun kita sampai ke pengadilan, kau pasti akan kalah. Sekarang, meskipun kita mengajukan gugatan hukum, kamu pasti akan kalah. Yang Zikai, aku benar-benar sangat kecewa padamu. Tidak apa-apa, Shen Yue, aku dan Ye Chen akan membantumu. Baiklah, karena kamu bertindak sekejam ini, kalian semua tidak akan ada yang bisa pergi hari ini. Hei, Kak Liu, cepat datang ke rumahku, aku diintimidasi orang. Oke, baiklah. Justru kalian yang tidak akan bisa pergi. Zikai ini kenal dengan Liu Shuaiqiang, Bos Liu. Setelah Bos Liu datang, kalian semua akan tamat. Bos Liu apa? Gawat, Ye Chen. Bos Liu ini punya pengaruh besar di kota Jianghai. Keluarga Lin kita juga agak enggan menghadapinya. Benar. GG Ye Chen, dia benar-benar kenal Liu Shuaiqiang. Nanti kalau dia datang, kita semua tidak bisa pergi. Liu Shuaiqiang, kenapa dia bisa menjadi begitu sukses di kota Jianghai sekarang? Jangan banyak bertanya, lebih baik kita cepat pergi. Kalian pikir, keluarga yang ini bisa kalian masuki dan tinggalkan begitu saja? Boleh saja pergi, tapi kalian bertiga harus berlutut dan membungkuk sebanyak 3 kali kepadaku, lalu tinggalkan kartu bank yang tadi di sini, baru kalian boleh pergi. Kalau tidak, mati saja di sini. Gawat, Ye Chen. Bos Liu ini punya masalah dengan keluarga kami. Kalau dia melihatku... Jangan khawatir, Shiyu, ada aku. Mereka tidak akan berani macam-macam padamu. Tenang saja, Shiyu, selama aku ada, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Aduh, Kak Liu, akhirnya Anda datang juga. Ada masalah apa ini, Zikai? Aku dengar ada yang mengganggumu, ya? Kak Liu cuma anak ini, dia tidak hanya memintaku berlutut, tapi juga ingin aku memberikan rumahku padanya. Benar, Kak Liu. Mereka tahu Zikai adalah orang Anda, tetapi mereka masih menyulitkan Zikai. Ini namanya mereka tidak menghormati Anda, kan? Aku lihat kamu benar-benar cari mati. Kak Chen, kenapa Anda ada di sini? Ini? Bagaimana mungkin? Kenapa dia memanggil anak itu kakak? Astaga. Siyu, pria tampan yang kamu bawa ini luar biasa sekali. Bahkan Liu Shuaiqiang memanggilnya kakak. Aku juga tidak tahu. Seharusnya dia tidak kenal Liu Shuaiqiang. Itu Kak Liu, kenapa Anda memanggil Udik ini kakak?
Dasar tidak tahu diri. Ini Kak Chengku, kamu benar-benar tidak mau hidup lagi. Ya, Kak Liu, maafkan aku. Aku pantas mati, Kak Liu. minta maaf padaku tidak ada gunanya. Minta maaflah pada kakakku. Oh, itu Kak Chen, Kak Chen. Maafkan aku salah Kak Chen. Oh, Kak Chen, maafkan saya salah Kak Chen. Sialan kau. Minta maaf kok begitu sikapmu. Kau minta maaf pada kakakku sambil berdiri begitu? Baik-baik Kak Liu, saya akan berlutut. Kak Chen, maafkan saya tidak tahu Anda kenal Kak Liu, kalau tidak saya tidak akan berani mengganggu Anda. Tadi sepertinya saya mendengar seseorang mengatakan, ingin saya berlutut dan membungkuk hormat 3 kali kepadanya, dan juga kartu bank yang ada di tangan saya ini. Itu kau kan? Kau bahkan menyuruh kakakku membungkuk hormat padamu? Kau sudah tidak ingin hidup lagi, ya? Kau tahu siapa kakakku. Baiklah, begini saja. Berlututlah dan bungkuk hormat 3 kali kepada kami bertiga sebagai permintaan maaf. Lalu, yang utama, minta maaf kepada Shen Yue. Jika Shen Yue tidak memaafkanmu, kau mati saja hari ini. Baik Kak Chen, saya akan membungkuk hormat, saya akan segera minta maaf. Kak Chen, maafkan saya. Mulai sekarang, Anda adalah ayah kandung saya salah, maafkan saya. Hei, saya bilang kau ini tidak mengerti perkataan orang. Minta maaf yang benar pada Shen Yue. Baiklah, saya minta maaf sekarang. Saya akan satu persatu. Shen Yue, maafkan saya Shen Yue. Yue, maafkan saya. Yue, maafkan aku. Yue, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji, setelah ini kita akan menjalani hidup dengan baik. Yang Zikai, apa maksudmu? Sialan, kalau bukan karena kamu, si perempuan murahan yang menggodaku, apa aku akan berakhir seperti ini sekarang? Dasar brengsek. Kenapa kamu ribut-ribut, hah? Dia itu sudah punya keluarga, sedangkan kamu hanya selingkuhan, menyusup ke keluarga orang lain. Orang sepertimu benar-benar pantas mendapatkan hukuman mati. Ye Chen, semua ini karena kamu. Keluarga kami jadi seperti ini. Aku akan melawanmu sampai akhir. Astaga. Dasar wanita jalang. Tidak masalah kalau kamu hanya selingkuhan, tapi kamu berani melawan kakakku. Apa kamu pantas? Maafkan aku Kak Liu. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Baru sekarang sadar akan kesalahanmu? Tidak bisa mengurus pacar sendiri, malah menyalahkan orang lain, ya? Maafkan aku, Kak Liu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tidak akan berani lagi. Maafkan aku. Aduh, sialan. Apa gunanya minta maaf kepadaku? Minta maaf kepada kakakku. Maafkan aku, Kak Chen, maafkan aku. Aku seharusnya tidak melawanmu, apalagi mencoba melukaimu. Kak Chen, bagaimana Anda ingin menghukum mereka hari ini? Kita akan menghukum mereka seperti itu. Meskipun jika kita menenggelamkan seluruh keluarga mereka di sungai, di wilayah kota Jianghai ini, tidak ada yang berani membantah. Kak Chen, saya salah. Tolong luapkan kemarahanmu padaku. Tolong lepaskan saja putraku. Bu, ini semua salahku. Jangan berlutut, Bu. Yue, lihatlah kondisi keluarga kami yang menyedihkan ini. Tolong maafkan kami, kumohon. Cukup. Pergi bersama ibu dan wanita ini sekarang. Jangan pernah menghubungiku lagi. Baik, kami akan segera pergi. Beri aku 2 hari. Tidak, 1 hari. Besok lusa kau datang dan ambil sertifikat rumahnya. Aku akan mengalihkan kepemilikan rumah itu atas namamu, boleh? Yue, jangan sedih. Orang seperti itu tidak pantas dipikirkan. Betul, Nona Yue. Lihatlah, tubuhmu begitu indah. Mana mungkin kau tidak bisa menemukan suami yang ideal? GG Ye Chen, jangan bercanda denganku. Di mana indahnya tubuhku ini? Tubuhmu masih tidak indah. Bagianmu itu... Dasar Ye Chen sialan. Berani-beraninya kau menggodai sahabatku. Shiyu, aku hanya bercanda. Yue, 2 hari ini kau tinggal di rumahku dulu. Aku akan pulang menemanimu. Baik. Yang Zikai, jangan salahkan Yue jika dia tidak memberimu kesempatan lagi. Ku beri kau waktu 2 hari, cepat bereskan barang-barangmu dan enyah dari sini. Saya beri kamu waktu 2 hari, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Tentu saja. Kak Chen, bagaimana kalau kita lihat tempat hiburan malam yang baru saja saya buka? Banyak gadis cantik baru yang datang. Ide bagus. Ye Chen, kamu berani. Oh, maksud saya adalah,
saya akan mengajakmu ikut. Saya lama tak bertemu adik seperguruan saya. Kita harus bernostalgia sebentar, bukan? Nah, ini baru benar. Zikai, kali ini jangan coba-coba macam-macam lagi ya. Kalau sampai saya tahu, saya akan menghancurkan seluruh keluargamu. Tidak berani? Tidak berani sama sekali? Kak Liu sudah bersabda, mana mungkin saya berani? Ayo, kita ke tempat hiburan malam. Wah, Xiao Qiangqiang, kamu hebat juga. Dalam 2 tahun terakhir ini kamu cukup berhasil. KTV ini benar-benar mewah. Ah, Kak Chen, jangan mengejek saya. Dibandingkan denganmu, ini hanya level pemula kan? Apakah Ye Chen sehebat itu? Sungguh kakak ipar, jangan meremehkan Kak Chen. Kakak ipar, wajahmu terlihat tidak asing ya. Xiao Qiangqiang, dengarkan baik-baik. Apakah kamu ada masalah dengan keluarga Lin? Xiao Qiangqiang, apa kau punya masalah dengan keluarga Lin? Aku ingat sekarang, dia adalah putri kesayangan keluarga Lin. 2 tahun lalu aku pernah bertemu denganmu, saat itu kau belum sematang ini. Aku beritahu ya, dia sekarang tunanganku, jangan macam-macam. Aduh kakak ipar, lihatlah. Seandainya saja aku tahu ada hubungan ini, aku tidak akan menyusahkan keluarga Lin saat itu. Kakak ipar, ini sebagai permintaan maaf atas persaingan bisnisku dengan keluarga Lin waktu itu. Sudahlah, itu kejadian 2 tahun lalu, ayahku mungkin sudah lupa juga. Hei, kalian berdua saja yang minum, tidak mengajakku. Baiklah, aku akan minum dengan Xiao Yue. Aku tidak bisa minum alkohol. Shen Yue alergi alkohol, dia tidak pernah minum sejak kecil. Jangan coba-coba menggodaku ya. Aku tahu, bukankah aku akan segera menikah denganmu? Mana mungkin aku punya niat buruk terhadap sahabatmu? Iya kan, Xiao Yue? Mana mungkin aku punya niat buruk terhadap sahabatmu? Iya kan, Xiao Yue? Kakak ipar, hari ini Kak Chen ada di sini, aku akan mengatakan isi hatiku kepadamu. Sebenarnya aku juga tahu, dulu kejadian itu memang salahku, tapi saat itu aku baru datang ke Jiangcheng. Lagi pula aku harus membangun fondasi, jadi aku terpaksa melakukan cara itu, merebut bisnis keluarga Lin dari kalian. Tolong jangan hitung-hitung denganku, ya. Shiyu, kami tidak punya hati sekecil itu. Siapa yang kamu sebut kami? Kita bahkan belum menikah. Hal itu sudah berlalu, asalkan ke depannya kalian tidak lagi merebut bisnis keluarga kami. Kakak ipar tenang saja. Karena engkau adalah tunangan senior seperguruan saya, ke depannya saya pasti tidak akan merebutnya. Lihat. Kakak iparmu ini, betapa murah hatinya istrimu ini. Siapa yang kakak iparnya? Sudahlah, aku tidak akan bergabung dengan kalian para pria bau ini. Aku akan pergi berbelanja dengan Shen Yue. Hei kakak ipar, pusat perbelanjaan itu ada di dekat sini. Kalian pergilah, jika ada apa-apa, hubungi kami. Cepatlah pergi, cepat. Shiyu, apa kau benar-benar menyukai Gege Ye Chen? Shiyu, apakah kamu benar-benar menyukai Gege Ye Chen? Jika aku bilang aku juga tidak tahu, apakah kamu percaya? Kenapa tidak percaya? Shen Yue, kamu tidak akan bilang kamu menyukai Ye Chen, kan? Shiyu, apa yang kamu katakan? Menurutku Gege Ye Chen seharusnya pria yang baik. Jika kamu menyukainya, sebaiknya kamu lebih berani. Lagi pula, bahkan jika aku yang suka, apa masalahnya? Shen Yue, kamu jangan berpikiran seperti itu. Apa masalahnya jika sudah menikah? Siapa yang pernikahannya langsung bahagia dan sempurna sejak awal? Kegagalan tak menakutkan. Yang paling menakutkan adalah tidak bisa bangkit setelah gagal. Astaga, bukan. Kita sedang membicarakan tentang kamu dan Gege Ye Chen. Kenapa kamu malah mengaitkannya denganku? Ye Chen ini memang lumayan baik. Nanti apa kamu merasa Ye Chen terlalu suka berganti pasangan? Kalau kamu bilang begitu, sepertinya memang sedikit. Aku punya satu cara. Coba kamu pikir. Saat di rumahmu dulu, Ye Chen membicarakanmu dengan sangat baik.
tubuhnya bagus dan cantik, itu berarti nilaimu di matanya pasti tidak rendah. Bisakah kamu membantuku menggodanya sedikit? Ini tidak enak, ya? Kamu adalah sahabat karibku. Jika kamu tidak membantuku, aku tak tahu lagi harus mencari bantuan pada siapa. Aku benar-benar tak bisa mencari bantuan orang lain lagi. Baiklah, kalau begitu, kita cuma bisa menunggu Ye Chen kembali. Aku akan mencoba membujuknya untukmu. Kalau begitu, mari kita pergi berbelanja saja. Aduh, tidak mau minum lagi, tidak mau minum lagi. Xiao Qiangqiang, anggur di tempatmu ini terlalu tidak enak. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan anggur 100 tahun Hawei di gunung kami. Kak Kiang, bagaimana bisa anggurku ini dibandingkan dengan anggur guru? Anggur guru itu berisi energi sejati, sedangkan anggurku ini hanyalah alkohol sulingan, penuh dengan bau asam uang. Tidak minum lagi, tidak minum lagi. Aku akan kembali dulu. Lain kali saja kita berkumpul lagi. Hari ini sudah cukup ya, aku harus pergi duluan. Tidak minum, lain kali saja berkumpulnya. Kak Ye. Tidak usah diantar, tak perlu diantar, tak perlu diantar, tak perlu diantar. Ada apa? Hah? Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak, tidak, tidak. Halo. Kamu bilang apa? Halo. Kamu bilang apa? Baik, baik, baik. Sebentar lagi aku akan ke sana. Ada apa? Ibu saya sedang sakit. Aku harus pulang sebentar. Sakit? Kalau begitu, ayo, aku temani kamu. Su Liang, Kak. kenapa kamu di sini? Kak, akhirnya kamu datang. Kita harus menyelamatkan ibu. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu tiba-tiba pingsan saat memasak pagi tadi. Aku membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang ibu, dia bilang ibu. Ada apa? Cepat katakan. Mereka bilang ibu tidak tertolong lagi. Aku. Biarkan aku melihatnya. Kak, siapa dia? Hei, kalian jangan buang-buang waktu saja. Sekarang ibumu hanya ketua sekte Sun yang bisa menyembuhkannya. Kamu tahu betul, hanya aku yang bisa memanggil ketua sekte Tabib Ilahi Sun. Jadi, menyelamatkan ibumu sepenuhnya. Aku. Menyelamatkan ibumu atau tidak, sepenuhnya tergantung padamu. Aku. Su Liang, jangan lupa aku sudah menikah. Aku tahu. Tapi, apa masalahnya jika engkau sudah menikah? Bukankah kau sedang berencana menceraikan Yang Zikai? Asalkan kau menceraikan Yang Zikai sekarang, dan menikah denganku, aku jamin aku akan segera memanggil ketua sekte Sun untuk mengobati ibumu. Su Liang kau. Beberapa orang benar-benar tidak punya rasa malu. Kenapa kau memanfaatkan sakit parah ibu orang lain agar dia mau menikahimu? Menurutmu? Lebih baik kau urusi dirimu sendiri. Kau tahu apa yang sedang kau katakan. Lihat saja pakaian lusuh yang kau kenakan ini. Kau ini siapa? Berani-beraninya bicara padaku seperti itu? Kau tahu aku ini siapa? Aku beritahu kau. Kau sungguh tidak berguna. Aku adalah tuan muda sulung keluarga Shu yang termasuk dalam 10 besar di Jiangcheng. Ye Chen, tenanglah. Dia adalah tuan muda sulung keluarga Shu. Bahkan keluarga Xiu pun tidak kalah dari keluarga mereka. Hanya keluarga Shu. Menurutmu aku akan takut? Kau tidak takut, tapi apakah aku dan kakakku juga tidak boleh takut? Sekarang ibu sakit separah ini. Hanya tuan muda Shu yang bisa menyelamatkan ibu. Siapa bilang hanya dia yang bisa menyelamatkan ibumu? Aku tegaskan hari ini, bahkan jika Sun Bin, ketua sekte Sun, datang, dia harus memanggilku guru. Haha, aduh, kalian dengar tidak? Dia bilang apa? Ketua sekte Sun datang dan harus memanggilmu guru. Baiklah. Apa yang dia katakan? Pemimpin sekte Sun bahkan datang, dia harus memanggilmu guru. Baik.
Hari ini aku akan berjanji di sini. Jika pemimpin Sekte Sun datang dan dia memanggilmu guru, baik. Hari ini aku akan berlutut di sini, di hadapanmu, dan melakukan sujud 10 kali. Sungguh-sungguh. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah Shen sekejap pun. Bagus saja. Jika pemimpin sekte Sun Bin, Sun datang, dan tidak memanggilku guru, bagaimana kalau aku yang berlutut dan bersujud 10 kali di hadapanmu? Shen Yue. Oh, Shen Yue. Lihatlah, betapa terpuruknya dirimu sekarang. Sungguh, semua orang dibawa pulang ke rumah. Dulu aku mengejarmu selama setahun penuh, kau bahkan tidak pernah menatapku, tapi kau malah memilih yang zikai si sampah itu. Su Liang, aku sudah memberitahumu, aku tidak menyukaimu. Apa yang kukatakan masih belum cukup jelas. Kau lupa bagaimana kau menyakitiku waktu itu, iya kan? Saat aku bersamamu, jika kau tidak selingkuh dan melakukan kekerasan rumah tangga, apakah aku akan setega itu? Shen Yue, kita harus menatap ke depan, bukan? Aku tidak peduli jika hari ini engkau tidak setuju untuk kembali bersamaku, maka ibumu urus saja sendiri. Kak, setujui saja, Kak. Kak, jika kau tidak setuju, ibu pasti akan pingsan. Kak, kalau kau tidak menyetujuinya, ibu pasti akan mati. Sudah kubilang, biarkan aku yang melihatnya, tapi kalian tidak mau, sungguh. Apa gunanya kalau kau yang melihat? Bukankah Sun Bin dari Sekte Tabib Ilahi lebih mampu darimu? Baiklah, kalian pergi saja minta bantuan yang kalian sebut Tuan Muda Besar Shu itu. Cukup. Aku setuju. Panggil Sun Bin kemari. Kak, Kau mencoba merebut wanitaku. Ya, Siapa yang sudi berebut denganmu? hei, Ketua Sekte Sun, tolong datang dan bantu aku menyelamatkan seseorang. Bagus. Guru-guru, ini bagaimana mungkin Ketua Sekte Sun ternyata memanggil si Udik ini guru? Astaga, GG Ye Chen, kau sungguh hebat sekali. Bahkan ketua sekte dari Sekte Tabib Ilahi memanggilmu guru. Ketua Sekte Sun, mengapa engkau memanggil sampah ini, guru? kurang ajar. Sekali menjadi guru, beliau adalah ayah bagiku seumur hidup. Beraninya kau bicara seperti itu tentang guruku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketua Sekte Sun, kenapa kau memanggil sampah ini, guru? Omong kosong. Guru sehari adalah orang tua seumur hidup. Kenapa kau bisa berbicara seperti itu tentang guruku? Bagaimana ini mungkin? Aduh, tadi bukannya kau masih menyuruhku berlutut padamu dan memberikan hormat? Apa? Berani-beraninya kau menyuruh guruku berlutut padamu. Kau benar-benar tidak punya nyali. Kakak, aku salah. Aku salah, tolong maafkan aku. Aku tidak mengenali orang penting, aku salah. Sudahlah, cepat pergi. Aku tidak mau melihatmu. Baik, pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Aku akan pergi sekarang. Kalau begitu, maaf ya, tadi aku juga tidak sengaja. Benar, Ye Chen. Adikku dia tidak punya niat buruk, janganlah mempermasalahkannya. Aku mengerti semangatnya menyelamatkan ibunya. Baiklah, jangan bicara lagi. Mari kita periksa penyakit ibumu. Ini adalah 9 jarum dewa. Guru, tidak kusangka Anda menguasai hal ini juga. Memangnya ada apa yang tidak kuketahui? Hei, aku tanya padamu. Kenapa tadi Tuan Muda Besar Su sangat sopan kepadamu? Sejak aku menjadi ketua sekte Tabib Ilahi, aku menjalin hubungan baik dengan para pahlawan di dunia. Keluarga kaya biasa seperti keluarga Shu ini tak berani macam-macam denganku. Lagi pula, jika mereka menggangguku, maka mereka mengganggu semua pahlawan di dunia. Jika anggota keluarga mereka sakit, aku juga tidak akan mengobati mereka. Hei, kalian jangan ngobrol dulu. Ibuku, bagaimana keadaan ibu? Bu, kau sudah bangun. Kenapa aku tertidur? Pelan-pelan, Bu, bagaimana rasanya? Ibu, akhirnya,
Kau bangun. Terima kasih tabib dewa. Bu, Ibu. Terima kasih banyak atas semua bantuanmu hari ini. Ini hanya bantuan kecil, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ayo, kita cepat pulang. Hei, GG Yechen, aku mencintaimu. Hai, GG Yechen, aku mencintaimu. Shen Yue, apa yang kamu lakukan? GG Yechen, aku mencintaimu. Aku takut jika tidak mengatakannya saat ini, aku benar-benar tidak akan punya kesempatan untuk mengutarakannya. Tidak bisa, kamu tahu hubunganku dengan Xiu. Memang benar. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku khawatir, jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku tidak akan punya kesempatan. Sulit sekali Jue Jinlin tidak mencapai kesempurnaan. Tidak bisa. Jika aku melakukan ini, aku akan mengkhianati Xiu. Tidak. Apakah kamu tidak bisa memberiku satu kesempatan lagi? Bahkan jika Xiu tidak tahu, itu tidak masalah. Wanita sefanatik ini, aduh sayang sekali. Hentikan. Tidak bisa, tidak boleh dibahas lagi. Kamu tahu tidak, saat itu, Ye Chen, dia bahkan mimisan, membuatku tertawa terbahak-bahak. Yue, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Mengatakan bahwa dia tidak boleh mengkhianatiku? Tentu saja benar. Aku ini siapa bagimu? Apa mungkin aku akan membohongimu? Setidaknya kau masih punya hati nurani. Anggap saja kamu anak yang baik. Kamu masih punya hati. Tapi bukan maksudku begitu ya, Xiu. Menurutku, Ye Chen itu pria yang baik. Kalau kamu menyukainya, kamu harus bergegas. Kalau dia sampai direbut wanita lain, kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Aku ini wanita yang sudah bercerai, kamu harus mendengarkan apa yang kukatakan. Baik, Yue, aku akan mendengarkanmu. Begitu aku punya waktu, aku akan menyatakan perasaanku kepadanya. Nah, itu baru benar. Ada apa? Bagaimana? Anggurnya manis tidak? Anggur yang dikupas istriku tentu saja manis. Ih, nakal. Kita berdua belum menikah. Siapa istrimu? Hei, bukankah sebentar lagi? Oh, iya. Aku mau membicarakan sesuatu denganmu. Tentang apa? Apa kamu benar-benar menyukaiku? Apa ini cara kamu menyatakan perasaanmu padaku? Memangnya kenapa kalau aku melakukannya, kenapa tidak boleh? Tentu saja boleh, tapi aku tidak menyangka kamu serius denganku. Tentu saja serius. Apa aku, Lin Xiu, tidak pantas untukmu? Tentu saja kamu pantas. Kalau begitu, selamat kamu telah menjadi pacar pertamaku. Kalau begitu, ayo sayang, cium aku. Sudah, jangan bercanda lagi. Oh, iya, aku ada urusan penting yang harus kukatakan padamu. Kamu tahu, kenapa kita belum juga menikah sampai sekarang? Itu karena saat aku di gunung, aku belajar ilmu bela diri dari guruku yang bernama Jue Jinlin. Sebelum mempelajari ilmu ini, aku tidak boleh kehilangan keperjakaanku, jika tidak akan sangat mudah terkena serangan balik. Bisakah separah itu? Lagi pula, berlatih ilmu bela diri ini juga membutuhkan bantuan sejenis obat herbal, yaitu rumput hansu. Rumput itu akan muncul di pelelangan besok. Kalau begitu, besok kita pergi ke pelelangan bersama, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu. Mengandalkan kekuatan keluarga Lin saja, belum tentu bisa mendapatkannya. Masa sih, bukankah itu hanya sebatang rumput saja? Lagi pula, di seluruh kota Jianghai, tidak banyak yang lebih kaya daripada keluarga Lin. Tidak banyak orang yang lebih kaya dari keluarga Lin. Keluarga-keluarga kaya itu, mereka tidak akan merebutnya dari kita, kan? Itu karena mereka tidak mengerti makna sebenarnya dari rumput hansu. Sudahlah, aku tak akan bicarakan ini denganmu. Pokoknya besok aku punya cara sendiri. Aku pasti bisa mendapatkannya. Baik. Hei, kau, Ye Chen, matamu melihat kemana, hah? Jangan usil. Hei, coba aku tanya padamu, apakah kamu mengenal kedua orang tadi? Mereka berdua adalah orang dari keluarga nomor 1 di Lin Hai. Yang laki-laki itu bernama Ye Qiu, yang perempuan aku tidak kenal. Keluarga kami dan keluarga mereka ada kerjasama
Dulu aku pernah membawa hadiah untuk mengunjungi rumah mereka. Tuan Muda Ye ini bahkan membalasnya dengan sekotak jamur cordyceps. Oke, tetap di sini. Jangan bergerak. Tunggu aku kembali. Oh, Oh, Nona muda, kamu terlihat sangat cantik. Dengar ya. Wah, Mbak, kamu cantik sekali ya. Aku kasih tahu ya. Waktu kamu baru masuk, aku langsung memperhatikanmu. Oh ya, aku juga baru saja memperhatikanmu dan juga pacar kecilmu itu, dia juga cukup cantik. Kenapa kamu menyebut dia? Lihat saja badannya. Mana bisa dibandingkan dengan milik Mbak? Ngomong-ngomong Mbak, aku lihat kamu, wajahmu bercahaya dan merah merona. Kamu ke depannya pasti akan mendapatkan kekayaan besar. Oh, kamu bisa meramal? Tentu saja. Dulu itu, aku di gunung belajar meramal dari guruku. Dia juga mengajarkanku satu keterampilan, yaitu seni membaca tulang. Bagus sekali. Aku sudah lama mendengar tentang seni membaca tulang di negara Sia. Aku belum pernah merasakannya. Jadi, adik kecil, bagian mana yang ingin kamu sentuh duluan? Mbak membiarkan kamu menyentuh bagian mana saja. Kalau begitu, kita mulai dari kepala saja. Wah, Mbak, tonjolan tulang di kepalamu ini luar biasa. Itu berarti kamu bisa menggerakkan angin dan memanggil hujan dengan kekuatan ilahi. Walaupun tidak jadi pejabat, kamu tetap terkenal dan makmur sepanjang hidup. Bahkan tanpa posisi di pemerintahan, kamu tetap akan kaya. Anak muda, kamu benar-benar menarik. Dasar anak muda, kau benar-benar menarik. Kalau begitu, adik kecil, coba sentuh tulang kakak ini. Lihat apakah kau bisa merasakan sesuatu darinya. Tentu saja. dasar kau Ye Chen kurang ajar. Aku kira kenapa kau sangat memperhatikannya, ternyata kau sudah tertarik padanya. Jangan bercanda, Shiyu. Oh benar, aku beritahu kau. Tadi aku mencium bau ulat sutra es Tianshan darinya. Apa? Kau bilang dia? Ya benar sekali. Saat itu, ketika kau sedang tidak sadarkan diri, mungkin dia yang melakukan perbuatan itu. Ada apa? Untuk apa anak muda itu datang kemari? Dia hanya anak bodoh yang terobsesi pada penampilan saja. Lalu kenapa kau tidak mengusirnya saja? Bagaimana jika dia mengetahui sesuatu? Sudahlah, Tuan Muda Ye, dia tidak akan menemukan apa-apa. Aku meladeninya, itu karena dia adalah tungku yang bagus untuk kultivasi ganda. Aku meladeninya hanya karena dia adalah tungku yang bagus untuk kultivasi ganda. Baiklah, berhati-hatilah. Aku takut akan ada kesalahan. Tenang saja, Tuan Muda Ye. Setelah rumput hancu ada di tangan kita, Shiyu, gadis bodoh itu, tidak akan bisa lepas darimu. Selanjutnya adalah barang lelang terakhir dari acara pelelangan ini, yang juga merupakan barang utama dalam acara lelang kali ini, rumput hancu. Khasiat rumput hancu ini, saya yakin Anda semua sudah mengetahuinya. Ini adalah rumput dewa, oleh karena itu, harga awal penawaran juga akan cukup tinggi. Harga awal penawaran 100 miliar rupiah. Astaga, harga awalnya saja 100 miliar rupiah. Kalau begitu, 600 miliar rupiah yang aku siapkan ini pasti tidak akan cukup. Aku tawarkan 200 miliar rupiah. Kau pikir hanya dengan 600 miliar rupiah kau bisa mendapatkan rumput hancu? Apa kau sedang bermimpi di siang bolong? Aku tawarkan 1 triliun rupiah, kau tidak usah berharap lagi. Hanya 1 triliun rupiah saja? Apa kalian pikir itu cukup? 1 triliun 200 miliar rupiah. Ye Chen, ini baru permulaan, sudah mencapai 1 triliun 200 miliar rupiah. Tidak apa-apa, lakukan yang terbaik. Aku tawarkan 1 triliun 400 miliar rupiah. Nona muda keluarga Lin, rumput hancu ini tidak ada gunanya bagimu, lebih baik berikan saja padaku. 1 triliun 800 miliar rupiah. Siapa bilang tidak ada gunanya? Rumput hansu ini tidak berguna bagimu, lebih baik kau berikan padaku bukan 1 miliar 800 juta rupiah. Siapa yang bilang tidak berguna? 2 miliar rupiah. Shiyu, maafkan aku. Rumput hansu ini harus kudapatkan. 3 miliar rupiah. Astaga, sebatang rumput dilelang seharga 3 miliar rupiah? Tidak mungkin, keluarga Ye, keluarga terbesar di kota Jianghai, sudah mengajukan penawaran, siapa yang bisa merebutnya darinya? Karena Tuan Muda Ye sudah bergerak, kalau begitu aku tidak akan mengajukan tawaran lagi. Aku berikan kepada Tuan Muda Ye. Aku tawarkan 4 miliar rupiah.
Ye Chen, aku sudah menggunakan seluruh modal lancar keluarga Lin yang kami miliki. Jika aku gagal mendapatkannya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Shiyu, melihatmu seperti ini, aku sudah sangat tersentuh, tidak apa-apa. Ya ampun, harga awal sudah mencapai 4 miliar rupiah. Apakah ada yang mau menawar 4 miliar rupiah dengan harga yang lebih tinggi? 4 miliar rupiah sekali? 4 miliar rupiah 2 kali. Ye Chen, aku berhasil mendapatkannya untukmu. 6 miliar rupiah, Ye Chen, aku berhasil menawarnya untukmu. 30 miliar rupiah. Benar-benar layak menjadi tuan muda keluarga Ye. Keluarga nomor 1 di kota Jianghai. 30 miliar rupiah, apakah ada yang berani menawar lebih tinggi? 30 miliar rupiah, 1. Ye Chen, maafkan aku. Keras, aku sudah berusaha keras dengan segenap kemampuanku kali ini. Tidak apa-apa. Syukurlah aku sudah menyiapkan rencana cadangan untuk ini, aku sudah siap. Maaf semuanya. Rumput Hansu ini akan kumiliki. Aku tawarkan 100 miliar rupiah. Siapa dia? Dia sangat cantik. Dia sanggup menawar 100 miliar rupiah? Mengapa dia datang? Dia adalah anggota keluarga teratas di negara Daxia, putri kesayangan keluarga Chu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia bukan hanya seorang putri dari keluarga kaya, dia juga adalah ketua Lintian Group yang menduduki peringkat ketiga secara global. Dia adalah wanita termuda di daftar miliarder Forbes, Chu Shilling. Wah, wanita cantik ini aura yang sangat kuat. Ya ampun. Coba tebak siapa yang kulihat. Ternyata wanita Chu Shilling yang terkenal di daftar orang kaya. Apakah masih ada yang akan menawar harga yang sangat tinggi 100 miliar rupiah ini? Harga 20 triliun rupiah? Apakah ada yang mau menawar lagi? Jika tidak ada penawar lagi, palu diketuk. 20 triliun rupiah terjual. Ayo. Maafkan aku, Ye Chen, ini semua salah. Keluarga Lin yang tidak berguna tidak bisa membantumu mendapatkan rumput Hansu. Kakak senior tertua. Ternyata ini kakak senior tertua. Dasar anak nakal. Setelah turun dari gunung, kau bahkan tidak repot-repot menemui kakak senior tertuamu untuk mengobrol. Saat menelepon, yang kau tahu hanyalah meminta uang. Kakak senior tertua, jangan salah paham padaku. Itu karena guru memintaku menyelamatkan putri keluarga Lin. Baiklah kalau begitu aku maafkan kau. Guru bilang kau akan menikah. Benar. Inilah pacarku, Lin Shiyu. Baiklah kalau begitu, anggap ini hadiah pernikahan dari kakak senior tertua. Kakak senior tertua, kau tidak terlalu tulus. Tentu saja, hadiah pernikahan seharusnya diberikan saat pernikahan. Hei, dasar anak nakal, kau masih belum puas. 20 triliun rupiah masih belum memuaskanmu? 20 triliun rupiah pun tidak bisa memuaskanmu? Kau memang gadis yang cantik. Kau benar-benar tidak boleh mengecewakan adik seperguruan kecilku ini. Dia sangat laris loh. Sudah tahu kakak senior tertua. Aku ada urusan, jadi aku pergi duluan. Nanti kalau aku senggang, aku akan mampir lagi untuk bermain dengan kalian. Baiklah, sampai jumpa kakak senior tertua. Lihat, hanya melihat saja, ya. Istri secantik ini ada di sini, kau malah melihat yang lain. Dia sudah pergi. Hei, kau. Kau terus mengatakan padaku bahwa tidak ada masalah. Sekarang, apa yang terjadi? Melihat tren ini, kapan gadis kecil Lin Shiyu akhirnya bisa melakukan kultivasi ganda denganku? Bukan begitu, Tuan Muda Besar Ye. Apa gunanya kau membicarakan hal ini sekarang? Sudahlah. Aku tidak ingin berdebat denganmu mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku hanya ingin tahu sekarang apa langkah kita selanjutnya. Aku sudah tidak sabar, ingin segera melakukan kultivasi ganda dengan gadis kecil itu untuk mencapai keabadian. Bagaimana kalau kita coba begini, Tuan Muda Ye? Begini saja, Tuan Muda Ye. Baik, haha. Kita lakukan sesuai perkataanmu. Ah, Shiyu, kenapa kamu mondar-mandir di sini? Sudah seharian? Nenek tidak tahu Ye Chen sudah masuk sejak sehari yang lalu.
Maksudmu dia di dalam seharian tanpa makan atau minum? Ya, Nenek Ye Chen bilang dia menyuruhku untuk menunggu di depan pintu dan tidak mengizinkan siapapun mengganggunya. Mungkinkah dia akan berhasil menyelesaikan Jue Jinlin? Nenek, bagaimana nenek tahu? Kakekmu juga seperti itu. Secara logika, dia masih harus bertahan untuk 1 hari lagi. 1 hari lagi? Apa dia tidak akan meninggal jika tidak makan atau minum? Jangan khawatir. Orang-orang seperti mereka sudah melewati tahap puasa yang lama, bahkan 10 hari atau setengah bulan, tidak makan dan minum pun tidak masalah. Tidak makan dan tidak minum juga tidak masalah. Aduh, aku masih ada hal yang perlu kutanyakan padanya. Kamu ada urusan? Kalau begitu beritahu aku. YQ baru saja meneleponku. Dia bilang keluarga Y akan mengadakan jamuan lusa dan mengundangku datang. Ayahku menyuruhku untuk menyetujuinya dulu. Bagaimanapun keluarga Y begitu besar dan kita tidak bisa menyinggung mereka. Tapi aku tidak tahu apa maksud Ye Chen. Aku tidak berani langsung menyetujuinya. Astaga, kalau begitu kamu harus mendengarkan apa kata Ye Chen. Seandainya Ye Chen tidak setuju, maka kamu jangan pergi. Sepertinya memang harus begitu. Tuan Muda Ye, apakah Lin Xiu sudah membalasmu? Jangan sampai aku sudah repot begini, tapi dia malah tidak datang. Bukankah ini akan sia-sia saja? Mana aku tahu? Kau bertanya padaku. Aku harus bertanya pada siapa? Telepon dan tanyakan. Baiklah, hanya ini caranya. Suamimu akhirnya muncul juga. Ye Chen, kamu akhirnya kembali. Ye Chen, akhirnya kamu kembali. Ada apa ya? Apa yang terjadi? Kamu tidak memberitahu aku sama sekali. Pergi begitu saja selama 2 hari. Aduh, aku juga tidak tahu kalau berlatih. Jue Jinlin seribet ini. Kalau tahu seribet ini, aku tidak akan berlatih. Sudahlah, aku tidak membicarakan ini denganmu lagi. Si YQ meneleponku, bilang kalau malam ini mereka mengadakan pesta perayaan dan menyuruhku datang. Menurutmu, aku harus pergi atau tidak? 2 orang itu sepertinya tidak akan merencanakan hal yang baik. Benar, makanya aku bingung tidak bisa memutuskan. Ayah dan ibuku juga sama-sama ceroboh. Aku hanya bisa mendengarkan saranmu. Karena Jue Jinlin sudah selesai kulatih, tentu saja kita harus pergi. Ayo, kita temui mereka. Baiklah. Tuan Muda Ye, Xiu baru saja membalas pesanku. Katanya dia akan datang malam ini bersama si bajingan kecil yang waktu itu. Bagus. Aku takut dia tidak datang. Justru takut dia tidak datang. Coba kamu bilang, pakaian orang kota ini memang cuma bagus dilihat, tapi tidak nyaman dipakai. Kamu tahu apa? Ini namanya mode. Pakaian yang dulu kamu pakai itu, yang dibuatkan adik junior itu jelek sekali. Hei, kamu bilang padaku, ini namanya mode, pakaian jelek begini? Astaga. Bukankah ini adik kecil yang meramal tulangku hari itu? Bagaimana kabarmu? Apa kamu merindukan kakak? Tentu saja aku merindukan kakak. Oh iya, waktu itu ramalan tulang itu belum selesai, kali ini aku akan selesaikan untukmu. Bagus dong, kakak sangat menantikannya. Ye Chen, berani-beraninya kamu. Aku bilang padamu, bisakah kamu berhenti? Di dekat telingaku, berisik sekali, tidak berhenti-henti, pergi sana, jangan ganggu aku lagi ya. Benar adik kecil, terus-terusan mengganggu pacarmu, dia bisa kesal padamu loh. Baiklah Ye Chen, tidak ikut campur ya. Tidak ikut campur, kamu jangan sampai aku ikut campur urusanmu lagi nanti. Oh iya, kakak. Oke, Ye Chen, kalau tak peduli, ya sudah. Jangan biarkan aku mengurusmu lagi nanti. Benar juga, kakak. Pinggul ini tinggi sekali ya. Biasanya, orang dengan pinggul setinggi ini memang memiliki banyak keberuntungan. Aku bilang pinggulmu ini sungguh luar biasa. Nona besar Lin, bolehkah saya mendapat kehormatan yang luar biasa untuk berdansa dengan Anda? Ye Chen nakal, Ye Chen jahat. Berani-beraninya dia mengabaikanku begitu saja. Kalau begitu aku akan berdansa dengan orang lain biar dia mati kesal. Baiklah, mari kita berdansa bersama.
Nona Besar Lin, senang sekali berdansa dengan Anda. Mari bersulang. Baiklah, baiklah. Hah? Kenapa tuan muda terhormat dari keluarga Ye kota Jianghai ini sangat suka mencampurkan obat ke minuman orang lain ya? Apa? Kau berani mencampuriku obat? Tuan ini, jangan terlalu perhitungan dong. Wanita cantik dan beretika pasti didambakan oleh pria. Dengan kualifikasi sebagus Nona Besar Lin, siapa saja boleh mengejarnya. Tentu saja. Nona Besar Ye memiliki kualifikasi yang sangat baik, tapi jika kau mengejarnya dengan baik, aku tidak akan pernah menghalangi. Tapi kau tidak perlu melakukan trik murahan seperti ini kan? Hahaha. Bocah, kau sudah berkali-kali merusak rencanaku. Kali ini, aku tidak akan membiarkan kau berhasil. Silakan saja, aku akan tegaskan di sini, selama ada aku, trik kecilmu itu tidak akan berhasil. Trik kecilmu itu tidak akan berhasil. Saat kalian baru saja masuk, kalian sudah terkena jebakannya. Habis kita, habis kita. Bawa dia ke kamarku. Keluarlah semua. Adik kecil, ternyata aku meremehkanmu, rupanya kamu sudah bersiap-siap lebih dahulu. Kali ini aku lengah, berani menyentuh tunanganku, hanya kalian saja. Masih belum pantas. Lawanmu adalah aku. Keterampilanmu yang biasa-biasa saja ini, coba berlatih lagi sana. Kalau aku tidak bisa mengalahkanmu, lantas mengapa? Tangkap dia. Ye Chen. Ye Chen? Kau merindukan kakak Shueyao. Kakak senior kedua. Apa? Kenapa kau ada di sini? Raja Pedang Perbatasan Utara Liu Xueyao adalah kakak senior kedua itu? Bagaimana kau bisa punya banyak kakak senior pertama dan kakak senior kedua? Kakak senior kedua. Aku serahkan tempat ini padamu, aku harus menyelamatkannya. Tenang saja, aku tahan racun sejak lahir. Menghadapi para pencuri kecil ini sudah lebih dari cukup. Hentikan. Shiyu, tidak apa-apa, aku di sini. Bagaimana mungkin kau tidak apa-apa? Ye Qiu. Kau sebagai tuan muda tertua dari keluarga utama marga Jianghai, ternyata membantu klan Naruo berkembang sampai pada tahap ini, kau benar-benar layak mati. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau sudah tahu hari ini akan datang. Kenapa kau tidak melakukannya jauh lebih awal? Ye Chen, Kak Chen, Ayah Chen, aku salah. Aku seharusnya tidak meracuni Shiyu. Aku salah. Ampuni nyawaku. Saat Shiyu memohon padamu, apa kau membiarkannya pergi? Tolong ampuni aku. Ketika Shiyu memohon padamu, apakah kau membiarkannya pergi? Kak Chen, jika kau melepaskanku, aku akan memberimu semua uang keluarga Ye. Semua kekayaan keluarga Ye akan jadi milikmu. Semuanya milikmu. Ye Qiu. Terlambat. Jangan. Katakan, apa masih ada yang lain yang lolos? Pedang Raja, mohon kali ini biarkan aku pergi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Melepaskanmu? Berani menyentuh wanita adik murid kecilku? Mana mungkin aku melepaskanmu? Aku akan bertanya untuk yang terakhir kalinya, apa masih ada orang lain? Tidak. Sudah tidak ada lagi. Sialan, ternyata dia berhasil kabur. Dasar bocah tengik, sepertinya Jue Jinlinmu ini sudah mencapai tingkat mahir ya.